Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Puji syukur, alhamdulillah pada kesempatan kali ini di tanggal 10 Januari 2021. Sebelumnya saya sampaikan ucapan selamat Natal dan Tahun Baru. Mudah-mudahan di tahun 2021 ini kita bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Pada prinsipnya pembelajaran mata kuliah sumber belajar dan media pembelajaran ini itu berdasarkan pada need assessment yang sudah saya sebarluaskan sebelumnya. Dalam pelaksanaan pembelajaran saya menitik beratkan pada prakteknya, 30% pada teori dan 70% pada tataran praktek. Hal ini saya yakin Bunda sendiri kalau sekedar teoritis itu pada tataran mata kuliah ini kurang pas. Makanya sudah saya share berbagai artikel, berbagai literasi dan bahan teori. Saya mengupload ada 4 slide. Kemudian pada tataran prakteknya itu sudah saya sampaikan semua terkait poin-poin besar yang sekiranya sangat dibutuhkan oleh Bunda. Ada beberapa mungkin yang belum, nanti bisa saya susulkan, namun yang pada pokoknya sudah saya sampaikan semua ya, dalam arti baik yang offline maupun online. Yang offline itu berbasis PowerPoint, baik yang bersifat game sederhana sampai kepada tataran pembuatan tambahan dari pendukung PowerPoint. Itu termasuk Quizmaker, nanti saya juga saya sampaikan, sudah ada tutorialnya yang sudah saya buat, nanti bisa ditambahkan. Namun pada dasarnya game-game kecil, game-game pengembangan itu sudah saya sampaikan. Untuk yang tebak gambar dan berhitung kemarin ada yang Japri, nanti saya sampaikan, karena kemarin sejak jam 12 sampai jam 12 malam, artinya jam 12 kembali jam 12 malam, saya tidak istirahat. Saya memikirkan betul bagaimana saya bisa memberikan yang terbaik untuk para Bunda. Harapan besar bermanfaat dan Bunda bisa mengikuti serta mempraktekkan menjadi sebagai pengembang media. Bagaimanapun PAUD itu titik tolaknya bagaimana strategi pembelajaran itu bisa terintegrasi dengan TIK. Tanpa TIK di saat pandemi seperti ini terlebih itu tidak mungkin. Oleh karenanya mau tidak mau, suka tidak suka, para Bunda, para guru PAUD harus bisa beradaptasi, mau belajar. Syukur kita diingatkan, oleh karenanya Pak Miftah selalu mengingatkan. Itu harapannya apa? Biar tidak terlalu telat dan anak-anak itu tidak tertinggal gitu. Oleh karenanya kesulitan sesusah apapun, demi anak didik kita yang lebih baik, kita harus berdarah-darah mata kita, katakan ya, sampai mata kita bengkak, ya harus kita jalani, harus kita belajar, karena itu bagian daripada tanggung jawab kita sebagai pendidik, kan seperti itu. Saya sendiri selalu belajar. Kita ini di era digital seperti ini, bertebaran subscriber, bertebaran like dan seterusnya, itu dimanfaatkan, kan gitu, dimanfaatkan betul, karena dunia ini sudah global. Kita bisa membaca
apa kebiasaan orang Jepang, apa perkembangan yang ada di Cina, ada apa yang ada di Eropa, dimanapun berada, itu bisa lewat channel-channel mereka. Oleh karenanya saya tekankan, jika mata masih bisa untuk melihat, telinga masih bisa untuk mendengar, selama belum ngantuk, belum tidur, gunakan sebaik mungkin selama aktivitas itu bisa terjangkau. Jangan sampai era yang seperti ini itu era yang sangat potensial menurut saya, untuk menggunakan sebaik-baik mungkin. Apapun bidangnya, selama itu memberikan inspirasi, selama itu bisa merubah, mendobrak kebiasaan buruk kita untuk menuju yang lebih baik, itu harus dilalui, harus dengan sabar, dengan tekun, telaten, tidak malu bertanya, meskipun itu masih di bawah umur kita, katakan. Ya udah, kita harus bisa menyesuaikan, dan harus kita raih. Misinya adalah kita harus lebih baik dengan kondisi sebelumnya, dan seperti itu. Oleh karenanya, jika karakter ini dimiliki oleh Bunda di saat pandemi ini, saya yakin nanti setelah pandemi sudah menjadi kebiasaan yang baik, dan gitu. Mudah-mudahan pandemi ini lekas berlalu, kan seperti itu. Namun demikian, kita apapun kondisinya, kalau kepribadian kita sendiri tidak kuat, tidak bisa adaptif, tidak bisa memanfaatkan potensi, tidak bisa melihat peluang-peluang yang ada, saya yakin kasihan itu ya, karir kita itu. Oleh karenanya, belajar itu tidak pandang umur, belajar itu tidak pandang terbatas fasilitasnya, gitu ya. Belajar itu tidak boleh banyak mengeluh lah, gitulah, tidak boleh banyak mengeluh. Karena semuanya sebuah konsekuensi, kita harus punya komitmen untuk memajukan potensi diri kita yang sering kita disampaikan oleh beberapa pengajar, beberapa dosen, untuk membekali diri terhadap 4 kompetensi yang ada: kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi akademik atau profesi. Nah, dari sini dari kemauan yang kuat, harapan yang kuat, insya Allah semuanya akan terjawab, kan seperti itu. Semuanya berproses, gitu ya. Kalau dalam teori belum, itu ada input, proses, output, supaya menjadi lulusan UGRIS yang handal, yang siap pakai di lapangan, yang dibutuhkan. Ya ini saatnya harus terus, dan seperti itu. Bukan berarti hanya sekedar lulus mendapatkan secari kertas. Jangan sampai di situ. Saya selalu wanti-wanti kepada mahasiswa saya, jangan sampai situ. Saya dulu tuh beberapa kali dengar ada mahasiswa yang seperti itu. Mahasiswa saya, dalam hati saya itu hanya mengelus dada, ya Allah, seperti itu ya. Mencari ilmu tujuannya hanya secari kertas. Ketika secari kertas itu tidak menjadi harapan, terus bagaimana? Dan seperti itu. Oleh karenanya, sebagai orang yang maju, orang yang berpikir ke depan, secari kertas itu pasti dapat, nilai itu pasti dapat. Yang susah itu bagaimana kita mendapatkan plusnya itu loh. Nah, ada knowledge-nya, kemudian attitude kepribadian kita terbentuk dengan baik, kemudian ada psikomotor skill yang bagus. Oleh karenanya, nanti menjadi output lulusan ini akan berdampak pada outcome, yaitu kemandirian menjadi guru yang handal, kan seperti itu. Selanjutnya apa? Benefit, punya efeknya, efek yang bermanfaat bagi masyarakat luas, yaitu terutama di dunia pendidikan, kan seperti itu Bun. Oleh karenanya saya selalu terbuka, semua bahan selalu saya share
persoalan Bunda membaca atau tidak Bunda membacanya, monggo, itu semua berpulang kepada para Bunda sendiri, para mahasiswanya sendiri. Saya berulang sering dijabri. Sebenarnya saya ini ya terganggu juga, pekerjaan saya begitu banyak, fokus saya harus target begitu ya. Jadi saya sampai mata itu kalau benar-benar sudah tidak bisa melihat laptop, HP, itu ya sudah, paling saya layah-layah mendengarkan sesuatu yang bermanfaat, diantaranya ya ini kayak youtuber Dedi, youtuber Ilmi, Hermanto Tanoko dan seterusnya, itu kan sangat menginspirasi lagi, sangat bagus sekali. Youtuber di Indonesia itu gak jauh-jauh lah dari luar lah, itu banyak sekali. Eranya sekarang era youtuber seperti itu, harus kita manfaatkan dengan baik. Selama telinga masih tidak capek, tidak tidur, gunakan itu dengan baik. Inilah TIK yang sungguhnya kita harus bisa beradaptasi dengan semua orang, semua kalangan. Tantangan semakin berat di depan, para anak-anak susah untuk diingatkan. Anak fokusnya sudah kemana-mana. Kalau kita tidak pandai-pandai melengkapi skill kita, kemampuan kita beradaptasi dengan TIK, terus bagaimana dunia pendidikan ini mau dibawa? Di mana mau dikasih ceramah, mau dikasih buku, dikasih model-model lama, nggak akan mampu mengalahkan anak didik kita. Semua sumber-sumber potensi yang ada di sekeliling TIK yang terkait dengan integrasi TIK bisa diolah, dimanfaatkan. Semuanya berpulang kepada para bunda, yaitu dengan cara sungguh-sungguh ini tadi belajar, mempraktekkan gitu. Tidak hanya sekedar kuliah. Saya wanti-wanti dulu, saya S1, S2, S3. Niat saya dulu itu niat ngaji. Ketika kuliah saya ditertawakan, ngapain kamu kuliah? Cuman hanya untuk cari pekerjaan dan secari kertas. Bukan itu saya tujuanku dalam hati. Ketika saya ditertawakan kuliah, paling-paling jadi apa toh? Itu loh, saya sampai gitu. Ya akhirnya ini tujuan saya harus bisa, saya harus tahu ilmu agama, ya tahu kebutuhan masyarakat, bisa ingin berguna bagi masyarakat yang luas, nusa dan bangsa, seperti itu dengan beragam kemampuan talenta yang kita punyai, kan seperti itu. Oleh karenanya saya sampaikan kepada para bunda, terus manfaatkan kondisi yang ada, jangan pernah lengah. Sekali lengah sehari, 2 hari, seminggu, hilang 1 bulan. Lengah seminggu, lengah 2 minggu, hilang berapa bulan. Tahu-tahu umur kita sudah sekian, baru nyadar kalau kita tidak bisa apa-apa, tidak punya karya, seperti itu. Oleh karenanya saya dulu selalu membekali diri, dalam 1 tahun saya harus punya karya apa, baik dalam skala lokal, regional, nasional, internasional. Saya harus punya target apa, di samping pekerjaan sehari-hari rutinitas gitu. Setiap orang, setiap insan itu sudah ada rezekinya. Yang terpenting kita membekali diri dengan sebaik-baik mungkin gitu. Menjada wajada, pokoknya sudahlah gitu loh. Kalau yang sudah sepuh-sepuh ya udahlah kita maklumi, namun bagaimanapun itu merupakan bagian dari tanggung jawab. Ya mau tidak mau harus bisa bertanya, harus bisa mau belajar, kan gitu. Nah dari situ tetap semangat kan gitu, karena dengan sendirinya belajar itu kalau diniatkan ibadah ya jadi amal, jadi investasi akhiratnya kan gitu. Saya selalu ingatkan di sana. Mudah-mudahan dari bunda saya harapan besar, saya tidak bisa memberikan apapun. Saya tahun ini memang mau mengembangkan, dulu saya nggak begitu tertarik dengan YouTube.
karena memang pekerjaan utama bukan di sana, tapi bagaimanapun saya harus bisa memberikan sebuah album, sebuah referensi bagi adik-adik panjenengan ketika suatu saat membutuhkan. Kalau saya simpan dalam laptop kemarin saya itu obong, filenya hilang semuanya, saya nggak punya data-data. Tapi kalau saya simpan di YouTube, saya simpan di dalam Google Drive, saya sharekan, itu ternyata membantu pekerjaan aktivitas saya, juga ternyata banyak dibutuhkan dan dibutuhkan oleh orang lain. Jadi saya lebih efektif di sana untuk menyampaikan bahan-bahan yang ada. Saya kira seperti itu, Bun. Sudah tugas-tugasnya sudah dikumpulkan. Saya ini pada intinya ujian nanti akan saya share untuk linknya. Gitu. Jadi guru harus sudah siap mempersiapkan, gitu ya. Jadi jangan sampai kita tidak ada konsep, tidak ada visi ke depan untuk anak didik, tidak ada misi ke depan bagaimana anak didik kita ini lebih baik daripada kita. Tidak ada niat dalam diri saya itu mengajar itu memberatkan bagi para bunda, tidak ada. Dalam sejarah saya ngajar di Obris, tidak pernah saya ini menjatuhkan mahasiswa atau membuat nilai jelek, gak ada. Sejelek-jeleknya 1-2 orang paling B, kan gitu ya, paling B. Cuman saya hanya menuntutnya supaya A semuanya. Oleh karena saya dorong, ayo kumpulkan tugas, ayo tanggung jawabmu sebagai siswa, ayo tanggung jawabmu gimana ketika nanti suatu saat saya ini mempertanggungjawabkan saya sebagai pendidik. Loh, kok dibiarkan begitu saja? Tuntutanmu apa? Persoalan siswa itu mau tidak mau, bisa tidak bisa, pandai tidak pandai, urusan mereka. Yang penting berikan sesuai dengan kemampuannya. Dan saya tidak terlalu banyak menuntut karena setiap orang punya kemampuan sendiri-sendiri, gitu ya. Itu jadi seperti ada Mbak Eli, Mbak Lisa, itu Bunda Lisa yang kreatif. Kemudian ada bunda-bunda kemarin itu yang bagus juga dari Google Form-nya, itu juga banyak sekali yang sudah bisa mengikuti. Makanya saya buat tutorial video di samping mengarahkan membuat link-link supaya mereka bisa belajar lewat link yang lain, kan gitu. Jadi saya mengajar harus bisa membuat contoh, tidak hanya sekedar memerintah, kan gitu. Kalau sekedar memerintah, menyuruh, ancamannya hanya nilai, saya seperti itu bukan menjadi sebuah kepribadian saya. Kepribadian saya memberikan yang terbaik sebisa waktu itu. Nanti saya perbaiki, saya evaluasi yang lebih baik sesuai dengan masukan-masukan dari para mahasiswa. Tujuannya pengajarannya lebih tepat sasaran. Karena kalau tidak tepat meskipun baik itu menjadi masalah, gitu loh. Baik, tepat, kemudian maksimal dan bisa diikuti, terakhir bisa bermanfaat bagi mahasiswa tersebut untuk bisa mengikuti langkah-langkahnya, gitu. Saya kira seperti itu. Saya minta, masih ada waktu berapa menit ini ya, setengah jam, sepatah dua patah kata dari para bunda dan saya hello kepada teman-temannya. Mudah-mudahan menjadi sebuah silaturahmi meskipun perkuliahan ini sudah selesai. Saya harapkan terus belajar dan belajar, terus pandai mengikuti pergerakan perkembangan dari TIK, terus mengikuti kegiatan-kegiatan webinar, pelatihan, seminar, apapun itu yang sesuai dengan kemampuan dan mendukung dari profesi para bunda. Zamannya like, zamannya subscribe,
itu jika diniatkan sebagai sedekah, ia akan menjadi amal ibadah. Kalau dulu sedekah dengan uang, uangnya banyak tapi males. Sekarang sedekahnya dengan subscribe, dengan like. Kok masih males lagi? Masih nggak mau nge-like, nggak mau subscribe. Terus maunya apa gitu ya? Kalau selama itu positif, selama itu memberikan inspirasi, selama itu berguna, kasih like dan subscribe siapapun itu. Di balik misinya dia punya bisnis, di balik misinya dia punya apa, terserah, yang penting itu berguna bagi saya. Itu. Jadi posisinya mendukung, mensupport mereka supaya konten-kontennya lebih berkualitas, konten-kontennya lebih ditingkatkan, konten-kontennya lebih bermanfaat. Di situ kita dukung. Dan memang zamannya ke depan ke sana. Para konglomerat, para pebisnis di sana semua. Oleh karenanya para bunda harus bisa membuat konten-konten untuk pembelajaran PAUD. Persoalan nggak bisa selama masih punya keinginan, mesti mansaro ala darbi wasola, sampai bisa. Yang penting manjada wajada ada girohnya. Silakan Bunda Agus Sasmito untuk memberikan sepatah dua patah kata dan pamitan atau apa, say hello kepada teman-temannya. Dipersilakan. Saya sangat senang sekali dengan pembelajaran Bapak yang Bapak berikan. Yang terpenting tetap semangat ya Bun, jangan sampai lengah ya, karena itu semua juga akan kembali kepada panjenengan. Memang belajar itu ada tahapannya, ringan, sedang, dan berat. Yang terpenting tidak patah atau putus asa. Itu ya Bun, terima kasih. Terima kasih untuk materi yang sudah Bapak berikan untuk media pembelajaran. Saya kebetulan sama suami itu sama-sama guru Pak. Jadi kita kemarin baru latihan mau buat media yang permainan game itu. Baru buat itu karena mau diaplikasikan ke peserta didik. Ya nanti saya leng-leng selama saya share bahan-bahan yang masih ada waktunya ini sampai menunggu pada UAS. Nanti saya keluar dari grup, jadi jangan keluar dari grup dulu. Setelah UAS baru bisa, monggo terserah. Yang terpenting info UAS, sebelum UAS tetap saya akan update terus ya bahan-bahan. Silahkan diikuti, monggo, enggak ya monggo, gitu aja bagi saya. Selama masih ada waktu saya gunakan untuk bisa berbagi. Dan terima kasih Bunda Amalin. Sama Pak, terima kasih untuk ilmunya, semoga bermanfaat. Amin. Bunda Deni, monggo Bunda Deni. Terima kasih. Ini yang buat Mbak Mita. Teman-teman cepat offline kuliahnya biar kita ketemu. Siap, amin. Masih ada? Gitu toh. Untuk teman-temannya gimana? Teman-temannya nggak disapa? Tetap aja Pak. Monggo Bun. Terima kasih Pak atas ilmunya yang sudah diberikan selama ini. Itu begitu bermanfaat Pak. Jadi bisa untuk mengaplikasikan berbagai bentuk media untuk anak-anak. Terima kasih. Nanti saya share Bu bahan-bahannya. Silahkan untuk bisa diikuti, dipelajari, tetap semangat belajar gitu Bun. Iya Pak, terus Pak. Yes. Pak, saya sedang menyusui. Waduh. Jadi suara aja ya Pak. Ya ampun. Monggo. Anaknya saya lagi rewel Oke. Terima kasih Pak Mesa atas ilmunya bagi kami. Semoga kami dapat menjadi guru yang kreatif dan inovatif untuk anak didik kami. Dan untuk teman-teman semua, semangat karena semoga kita bisa menjadi guru yang
dapat dicintai anak-anak kita. Hebat. Seperti itu, sukses Pak Miftah untuk Ye, YouTube-nya. super, ye. Terima kasih Bunda Elizabeth. Monggo Bun. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Bapak atas perhatiannya kepada kita semua, sehingga memberi materi yang sangat bermanfaat untuk kita dengan masa pandemi ini. Alhamdulillah dengan 1-2 kali coba saya, meskipun hanya Google Form, sangat bermanfaat sekali. Betul. Nggih. Tinggal dikembangkan, dikreasikan, diinovasikan, nggih. Giat berlatih ya, Bun. Gimana? Giat berlatih, pokoknya dilatih terus. Nanti inovasinya ketemu. Menyesuaikan tempat Pak, karena orang tua juga belum bisa sepenuhnya menggunakan Google, jadi pakai dasar dulu. Itulah gurunya juga seperti itu. Pokoknya berlatih, punya stok dulu. Suatu saat itu dibutuhkan. Ngoten nggih? Iya Bapak. Iya, Pesan Pak. untuk teman-temannya apa nih? Teman-teman semangat menuju UAS. Nggih, Semoga kita semangat. selalu happy fun setiap hari. Amin, amin. Nggih. Oke Pak, terima kasih. Nggih. Monggo Bun, silakan Bun. Pak, Dua patah kata juga saya hello ke teman-teman. Terima kasih, sangat bermanfaat ya. Semoga kita bisa mengaplikasi ya untuk lembaga kita dan juga bermanfaat orang tua dan juga anak didik kita. Amin. Jangan bosan untuk belajar. Ah, betul. Nikmati aja belajar itu. Sudah? Terima kasih Pak, sudah. Oh, nggih, Bun, tetap semangat. Terima kasih sekali. Programnya kemarin saya buat, saya sedikit modif, kemudian biar dimanfaatkan, ditiru. Karena template-nya sudah saya share, bisa jadi itu template akan di-download oleh banyak orang, tentunya itu punya manfaat dan digunakan sesuai dengan kebutuhan, mudah-mudahan menjadi amal ibadah gitu ya bagi Bunda Lisa untuk terus mengembangkan diri. Terima kasih Bunda Lisa. Terima kasih Pak. Selanjutnya Bunda Niswa. Siang hari makan buah duku dikasih gurami. Terima kasih Pak Miftahku sudah tulus mengajari kami. Wah, hebat ini, jos. Terima kasih sekali pantunnya. Ini dengar-dengar Iya, Pak. pantunnya ngarang semalaman atau barusan ini? Enggak barusan Pak. Oh, barusan spontanitas ya. Nggih, terima kasih. Monggo Bun. Ya, terus untuk teman-teman terima kasih udah saling mengingatkan kalau ada tugas ataupun ada kuliah. Kadang kan lupa Pak. Iya, betul. Ya, sehat-sehat terus, bisa ketemu lagi. Gitu Pak, udah Pak. Terima kasih. Gitu. Ya. Oke, kita saling doa. Mudah-mudahan pandemi ini lekas berlalu dan bisa offline lagi, bisa silaturahmi, kemudian bisa beraktivitas normal kembali. Terima kasih Bunda Niswa. Terus semangat belajar, saling mengingatkan ya kalau ada kuliah. Kadang wadah suka kelewatan Pak. Betul. Soalnya memang berat jadi ibu negara, nggih. Oke. Urusannya ibu negara itu banyak sekali, nggih. Oke Bun, terima kasih. Tetap semangat dan terus semangat belajar. Matur nuwun. Makasih, Bunda Rahma Afifa. Assalamualaikum Bun. Monggo Bun, pesan dan kesan serta saya dulu ke teman-teman. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, waalaikumsalam. Nggih. Terima kasih saya ucapkan untuk Pak Miftah yang telah berbagi ilmu kepada kami, sehingga dari ilmu yang Pak Miftah bagi kami bisa mengerti bagaimana cara membuat Google Form dan berbagai media lainnya. Dan untuk teman-teman tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih Pak. Terima kasih kembali Bunda. Semangat belajar, sehat selalu. Bunda Rini Hastuti. Assalamualaikum Bapak. Salam. Di mobil.
Sepatah dua patah katanya Bun. Di sana kehujanan juga ya di jalan ya. Alhamdulillah Bapak, terima kasih atas ilmu yang Bapak bisa berikan. Jujur rindu sama Bapak, ilmunya langsung juga Pak. Pengen tatap muka. Mudah-mudahan. Allah bantu atas ilmunya, saya jadi mengerti tentang Google Form, Google Drive dan yang lainnya Pak. Barakallah. Amin amin, matur nuwun sangat didongakake bunda-bunda, seneng aku. Untuk teman-temannya gimana nih? Pesan untuk teman-temannya gimana? Teman-teman, saya rindu sama teman-teman. Terima kasih Bunda Rini. Bunda Royana. Assalamualaikum Bunda Royana. Gangguan sinyal Bunda Royana. Belum. Bunda Siti Absari, monggo Bun. Assalamualaikum Bun. Pesan dan kesannya dan saya halo ke teman-temannya. Silvi Pak. Oh iya, Silvi Absari, pangapunten. Nggih, monggo Bun. Iya Pak. Kesannya alhamdulillah, terima kasih banyak buat Bapak Miftah karena ilmu baru banget Pak buat saya. Wah, alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat Bun. Amin, amin. Semoga berkah buat Bapak yang sudah memberikan ilmu buat kami semua. Iya, amin. Teman-teman. Untuk teman-temannya gimana? Oh, gitu nggih, saling doa nggih, Bun. Iya Pak, semoga kita semua selalu sehat nggih Pak. Amin, bahagia selalu, berkah selalu nggih. Tetap semangat, belajar terus nggih, bisa melalui ujian pandemi ini dengan baik. Matur suwun Bunda Silvi Absari. Terima kasih. Monggo Bunda Siti Umayyah. Waktunya mau habis, sebentar mawon nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, monggo Bun. Ya, pertama saya mengucapkan banyak terima kasih sama Pak Miftah karena memang saya benar-benar dari nol, yang tadinya tidak tahu yang belum mengaplikasikan PPT atau PowerPoint. Tapi ternyata setelah mendapat ilmu dari Bapak, saya sedikit demi sedikit. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah nggih. Belum purna Bapak. Terus semangat, giat, banyak bertanya nggih. Iya Pak. Nggih. Dan untuk teman-teman, salam kenal ya, karena memang saya dari kelas 5, saya sendirian, nggak ada temennya Pak. Saya harus mengikuti ke kelas 4A. Wah, betul. Jadi salam kenal saja, jaga kesehatan. Pada intinya saya hanya bisa mendoakan dari para bunda di akhir perkuliahan ini, mudah-mudahan tetap terus berlatih, terus semangat, memanfaatkan kondisi-kondisi yang serba sulit ini. Jika kita lolos dengan ujian ini, untuk terus menggali potensi, untuk terus memanfaatkan situasi dan kondisi ini dengan hal-hal belajar dengan baik, membekali diri. Kesempatan-kesempatan ini yang banyak masih di rumah itu digunakan untuk belajar dengan baik. Mudah-mudahan suatu saat itu akan menjadi sebuah bekal, menjadi salah satu alat bagi kita dan mengkualitaskan kehidupan kita. Selebihnya juga memupuk diri, menyiapkan diri menjadi guru yang handal, guru yang benar-benar profesional, guru yang bisa mengembangkan potensi akademiknya dengan baik. Selebihnya bila dalam perkuliahan awal sampai akhir ada kata, ada penjelasan, ada hal-hal yang kurang berkenan di hati para bunda, saya mohon yang sedalam-dalamnya dan mohon ikhlasnya. Mudah-mudahan hasil pertemuan kita semua dari daring ini mendapatkan ridho dari Allah SWT, mendapatkan berkahnya dari ilmu belajar.